menggembirakan orang lain yang beriman itu ternyata inilah amalan yang paling afdal. Makanya jangan disangka bahwa kita banyak beribadah tapi ternyata nggak peduli kepada orang lain, dia belum menjadi orang yang dicintai oleh Allah pada hakikatnya. Maka amalan yang paling afdal memberikan rasa gembira. Kita datang berjumpa dengan orang tersebut dengan tersenyum. Hanya dengan senyum dapat menggembirakan orang yang beriman. Itu sudah besar pahalanya dan itulah paling afdal. Walaupun amalan itu sangat ringan, tetapi pahalanya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul 'adzim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita masih menyambung kembali kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad yang mana telah sampai pada bab tsunai, bab yang berisikan dua-dua. Dan kita menyampaikan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana." Siapa yang ketika dia menemui pagi, di waktu pagi sekali, dia tidak berniat untuk menzalimi siapapun. Tidak ada niat dalam hati untuk menzalimi siapapun. Dan tidak pernah tergerak dalam hatinya untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka apa yang didapatkannya, kata Rasulullah, ghufira lahu ma jana. Diampunkanlah dosa-dosanya yang pernah dia perbuat. Jadi untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah, salah satunya adalah tidak sedikit pun dia berniat untuk menzalimi orang lain. Lalu kata beliau, "Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi." Dan siapa-siapa di waktu pagi, dia berniat untuk menolong orang-orang yang dizolimi. Orang-orang yang dizolimi dia tahu, kemudian dia niat di pagi harinya untuk menolong orang yang mendapatkan kezoliman tersebut. Wa qada'a hajatil muslimi. Dan kemudian dia menyampaikan, memenuhi segala hajat daripada orang-orang Islam, kaum muslimin. Maka apa yang didapatkan? Kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurati. Maka orang yang melakukan hal itu, dia menolong saudaranya, kemudian dia tidak berniat untuk menzalimi orang lain, lalu dia malah berniat untuk menolong orang-orang yang pada saat itu merasakan kezaliman ataupun dizalimi. Setelah dia tahu bahwa ada saudaranya yang sesama muslim dizalimi, lalu dia berniat untuk menolong orang tersebut,
sampai dia menghilangkan rasa kesusahan di dalam diri saudaranya sesama muslim, maka pahalanya kata Rasulullah sama saja dia seperti mendapatkan pahala haji yang mabrur. Maka luar biasanya nih Bapak Ibu, kalau kita menolong orang lain, ternyata untuk mendapatkan pahala itu tidaklah sulit. Maka keterangan di sini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nas lin-nas. Ahabbul ibad, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah di antara hamba-hamba, ya, hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dicintai oleh Allah tetapi tidak paling dicintai. Banyak manusia yang dicintai oleh Allah tetapi orang-orang yang akan disampaikan ini ataupun yang kita sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang paling dicintai. Maka cinta Allah itu melebihi kepada orang-orang ini. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang agar bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekhususan bahwa orang tersebut ternyata adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Anfa'un nas linnas, yaitu orang-orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Kepada manusia yang lainnya itu kita memberikan manfaat kepada mereka. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Wa afdalul a'mal, dan seafdol-afdolnya amalan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Yang pertama adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Memberikan rasa gembira, memasukkan. Di sini idkhalus surur dalam pengertiannya yaitu idkhal, ya, memasukkan. Artinya menggembirakan orang lain. Menggembirakan orang lain yang beriman itu ternyata inilah amalan yang paling afdal. Makanya jangan disangka bahwa kita banyak beribadah tapi ternyata enggak peduli kepada orang lain, dia belum menjadi orang yang dicintai oleh Allah pada hakikatnya. Maka amalan yang paling afdal memberikan rasa gembira. Kita datang berjumpa dengan orang tersebut dengan tersenyum. Hanya dengan senyum dapat menggembirakan orang yang beriman. Itu sudah besar pahalanya dan itulah paling afdal. Walaupun amalan itu sangat ringan, tetapi pahalanya sangat luar biasa. Makanya berbeda ketika kita berjumpa dengan seseorang, senyum aja nggak mau, apalagi menegur, apalagi mengucapkan salam. Padahal kita tahu bahwa orang yang mendapatkan pahala yang besar ketika kita berbicara tentang salam itu bukan orang yang menjawab salam, tetapi orang yang paling besar pahalanya yaitu siapa yang pertama kali mengucapkan salam. Sehingga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka selalu berebut untuk siapa yang pertama kali mengucapkan salam. Karena apa? Karena mereka tahu pahala daripada mengucapkan salam dibandingkan menjawab salam. Kenapa orang yang mengucapkan salam itu lebih besar pahalanya? Toh mengucapkan salam itu sunnat. Sedangkan orang yang menjawab salam itu tidak sebanding dengan pahala orang yang mengucapkan salam. Padahal orang yang mengucapkan salam, yang menjawab salam hukumnya wajib. Kenapa yang sunat dengan yang wajib lebih besar pula pahala yang sunat? Karena apa? Karena orang yang menjawab salam itu karena disebabkan adanya kewajiban, makanya dia mau untuk menjawab daripada salam tersebut. Sedangkan orang yang mengucapkan salam ini tidak ada kewajiban buat dia, tetapi karena tidak ada kewajiban, dia mau mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya itu diberikan keselamatan. Subhanallah. Ini yang pertama, afdalul amal
idkhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu memberikan kegembiraan kepada hati orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu yatrudu anhu ju'an, dan menjauhi ataupun menghilangkan rasa lapar dalam diri seorang mukmin. Makanya sedekah yang paling baik juga dan yang paling afdol itu Bapak Ibu adalah sedekah makanan. Kalau kita diberikan oleh Allah suatu rezeki berupa makanan, tidak ada salahnya buat kita untuk berbagi kepada sesama. Coba kita perhatikan dan kita ingat kembali, kenapa sih Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki suatu titel? Titelnya apa? Titelnya itu adalah ayah orang-orang yang miskin. Kenapa disebut ayah orang-orang yang miskin? Abul masakin. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, tidak akan makan kecuali dia mendapatkan orang lain untuk makan bersamanya. Nabi Ibrahim tidak akan makan kecuali dia mendapatkan orang lain untuk diajak makan bersamanya. Ini luar biasanya Nabi Ibrahim. Saking inginnya berbagi kepada sesama. Makanya salah satu amalan yang paling afdol buat kita adalah menghilangkan rasa lapar dalam diri seorang mukmin, ya, dalam diri orang lain. Au yaksifu anhu kurban au yaqdilahu dinan. Ataupun orang-orang itu berusaha untuk menghilangkan segala kebutuhan, kesusahan yang didapati oleh seorang mukmin, ataukah dia mengetahui bahwa ada hutang pada diri saudaranya yang belum terbayarkan. Hutang apa? Hutang tentang makanan salah satu contohnya, ataupun kebutuhan yang primer. Ya, untuk uang sewa rumahnya, untuk sekolahnya, uang hutang untuk kesehatannya, maka kita tahu dan kita berusaha untuk membayarkannya, maka itulah amalan yang paling afdal. Semoga tentunya kita dapat mengamalkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang dicintainya, dan semoga kita semua akan selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.